Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia, NIM 1801784 dari kelas 5 APG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi komunikasi pembelajaran dalam PAUD. Sebelumnya, apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah seseorang komunikator yang menyampaikan rangsangan berupa lambang verbal kepada komunikan. Nah, sebelumnya komunikator itu adalah seseorang yang menyampaikan pesan dan komunikan itu yang menerima pesan. Ini ada tanda-tanda komunikasi yang efektif. Yang pertama itu adanya pengertian. Yang kedua, kesenangan dan terjadinya pengaruh pada sikap. Terus terjalin hubungan yang baik, dan yang terakhir terlihat suatu tindakan. Jadi sewaktu guru ingin berkomunikasi dengan anak, khususnya dengan peserta didiknya, dia harus memperhatikan cara dia berkomunikasi kepada anak-anak tersebut. Contohnya, guru-guru itu jangan tergesa-gesa dalam berbicara karena nanti tidak akan jelas kepada anak-anak mereka. Lalu strateginya bagaimana sih? Nah, yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Nah, jadi, misalkan seorang anak sedang bercerita kepada gurunya atau kepada kita sebagai calon guru, kita itu harus menjadi pendengar yang baik. Apa yang dikatakan anak harus kita dengar dengan baik, dan kita menyimak setiap kata-kata yang dia ucapkan. Kedua, fokus kepada anak. Kita harus fokus kepada anak supaya anak juga dapat memahami atau menganggap kita ini sebagai pendengar yang baik untuk mereka. Karena kita dapat fokus kepada anak tersebut dan kita juga dapat mendengarkan setiap kata-kata yang dia ucapkan. Jadi jangan sampai kita sebagai guru kalau berbicara kepada anak itu malah fokus ke hal-hal yang lain gitu. Seperti misalkan ada telepon, terus kita langsung angkat. Nah, sebaiknya kita bisa menyimpan dulu ponsel kita sebelum berbicara dengan anak gitu. Jadi supaya fokus kita tetap kepada anak tersebut. Dan yang ketiga, kita bisa mengulang cerita yang sudah anak ceritakan kepada kita. Jadi, di sini tuh sebagai timbal balik kalau kita ini sudah mendengar setiap kata demi kata yang sudah anak ucapkan kepada kita. Jadi anak juga senang. Dan yang terakhir, jangan lupa bertanya. Misalkan kita bertanya soal cerita yang tadi sudah anak ceritakan kepada kita. Setelah kita mengulang apa yang telah diucapkan anak, tetapi ingat, mengulang juga bukan semua kita ulang di awal sampai akhir, tapi kita bisa mengulang kata-kata yang menurut kita salah di cerita tersebut, atau kita mengulang inti dari cerita yang sudah anak ceritakan. Dan yang terakhir, jangan lupa bertanya. Misalnya kita bertanya tentang isi cerita tersebut, atau bagaimana perasaan kamu gitu setelah kamu mengalami hal yang sudah diceritakan kepada kita gitu. Terima kasih.